Perkenalkan, nama saya adalah Putri Elvira dengan NIM 1904-294. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis pekerjaan adalah usaha yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan terdapat dalam suatu organisasi. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Dikatakan demikian karena berbagai tindakan dalam pengelolaan sumber daya manusia tergantung pada informasi tentang analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Tahap kegiatan analisis pekerjaan: yang pertama, persiapan analisis pekerjaan; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, dokumentasi, verifikasi, dan peninjauan; yang keempat, penyempurnaan data. Jenis-jenis analisis pekerjaan: yang pertama yaitu model konvensional, yang kedua model modern. Tim kerja yang mandiri suatu pendekatan baru dalam yaitu suatu pendekatan baru dalam pengelola aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyelia atau supervisor atau manajemen untuk membuat segala keputusan. Tim mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional karena tim mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Tim kerja mandiri: yang pertama yaitu meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil; yang kedua, meningkatnya produktivitas tim kerja; yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja; yang keempat, meningkatnya rasa tanggung jawab. Terus kenali mutu yaitu suatu sistem dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu produksi dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Tujuan penerapan guna mutu antara lain untuk pertama, peningkatan mutu dan peningkatan nilai tambah; yang kedua, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya; yang ketiga, peningkatan kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai target; yang keempat, peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku; yang kelima, peningkatan hubungan yang secara antara atasan dan bawahan; yang keenam, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja; yang ketujuh, peningkatan kepuasan kerja; kedelapan, pengembangan tim. Fungsi dan kegunaan GKM: yang pertama, penerapan atau penetrasian GKM di lingkungan perusahaan IKM yang ikut mempercepat sosialisasi budaya produksi kompetitif melalui praktek nyata dalam kehidupan perusahaan sehari-hari, sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif daripada sistem ceramah teori yang sering terkendala oleh daya peserta dari kalangan IKM. Yang kedua, apabila pemasyarakatan GKM dapat diterapkan semakin meluas di kalangan IKM, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan IKM, terutama oleh faktor pendorong knowledge, yaitu mutu hidup kekaryaan, yaitu suatu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. Kualitas kehidupan kerja merupakan konsep perencanaan dan proses kerja yang multidimensional yang mengelola sumber daya manusia dan berbagai proses kerja serta kegiatan antar tenaga kerja yang dipandang mendukung peningkatan kerja perusahaan secara menyeluruh. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.